Halo teman-teman, apakah kalian mengetahui tentang tunarungu? Kalian mungkin sering bertemu dengan mereka, tapi tidak tahu cara berkomunikasinya. Yuk, kita belajar bareng-bareng tentang tunarungu. Apa sih tunarungu itu? Tunarungu adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengarannya. Seseorang dikatakan tunarungu apabila tidak mampu atau kurang mampu mendengar suara. Secara fisik, anak tunarungu tidak berbeda dengan anak pada umumnya. Pada saat berkomunikasi, barulah diketahui bahwa anak tersebut mengalami tunarungu. Perkembangan akademiknya lamban akibat keterbatasan bahasa, sehingga memerlukan bimbingan dan pendidikan khusus. Di Indonesia, tunarungu ini masih dipandang sebelah mata nih teman-teman. Banyak yang masih beranggapan bahwa memiliki anak disabilitas adalah aib bagi keluarga, terutama kedua orang tuanya. Persepsi tersebut menunjukkan kurangnya dukungan sosial masyarakat. Nah, mereka itu lebih nyaman dipanggil dengan sebutan tuli, walaupun dalam akademisi disebut dengan tunarungu. Bagi mereka, itu lebih menandakan keakraban dan lebih menghormati. Bahkan sampai ada loh komunitasnya di Indonesia. Salah satunya yaitu Kopi Tuli. Tunarungu ini dikategorikan dalam 3 macam nih teman-teman. Yang pertama, kurang dengar, yaitu mereka yang masih bisa menggunakannya sebagai sarana utama untuk menyimak suara cakapan seseorang dan mengembangkan kemampuan bicara. Yang kedua, tuli, yaitu mereka yang pendengarannya sudah tidak dapat digunakan sebagai sarana utama guna mengembangkan kemampuan bicara, namun masih dapat difungsikan sebagai suplemen pada penglihatan dan penglabaan. Yang ketiga, tuli total, yaitu mereka yang sudah sama sekali tidak memiliki pendengaran sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimak atau mempersepsikan dan mengembangkan bicara. Tunarungu itu ada faktor penyebabnya loh. Faktor penyebabnya dibagi 2. Yang pertama faktor internal dan faktor yang kedua faktor eksternal. Faktor internalnya disebabkan oleh genetik dari salah satu kedua orang tua atau ketika mengandung ibu menderita penyakit campak yang disebut rubella atau keracunan darah yang disebut toxemia. Yang kedua faktor eksternal disebabkan oleh anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan, misalnya terserang herpes jenis Imlex atau meningitis yang sering disebut dengan radang selaput otak atau otitis media yang sering disebut radang pada bagian telinga tengah, dan terakhir penyakit lain atau kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerusakan alat-alat pendengaran bagian tengah dan dalam. Screening awalnya yaitu pertama, bayi tidak terkejut dengan suara keras yang muncul tiba-tiba. Yang kedua, tidak mengenali suara orang tua pada usia 3 bulan. Ketiga, tidak menolehkan wajah atau melihat ke arah datangnya suara pada usia 6 bulan. Yang keempat, bayi tidak mampu menirukan suara atau mengucapkan kata pada usia 1 tahun. Kalau anak baru ketahuan tuli setelah berusia lebih dari 24 bulan atau 2 tahun, penanganannya sudah cukup terlambat. Itulah sebabnya perlu dilakukan screening pada bayi baru lahir. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan metode auto-acoustic emission. Terakhir, gimana sih caranya kita berinteraksi bila kita berhadapan dengan ketunan tersebut? Pertama, bertanyalah sebelum membantu. Bisa jadi mereka tidak memerlukan bantuan loh, karena mereka ingin diperlakukan sebagai pribadi yang mandiri. Yang kedua, peka terhadap kontak fisik. Kita tidak boleh asal pegang tubuh atau alat dari penyandang disabilitas tersebut. Yang ketiga, pertimbangkanlah sebelum berbicara. Pemilihan kata menjadi penunjang baik atau buruk komunikasi kita dengan mereka. Yang keempat, jangan berasumsi. Mereka lebih mengetahui apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa mereka lakukan. Yang kelima, berikan rasa hormat. Pandanglah mereka sama seperti yang lain, bukan sebelah mata. Yuk, kita sama-sama sadar dan belajar tentang mereka, terutama dalam hal komunikasi. Mereka juga berusaha memahami kita.
Ya kali kita yang seharusnya bisa melakukan hal lebih baik tidak mau belajar tentang mereka, paling tidak bahasanya, agar tidak ada tembok pemisah antara kita dan mereka. Hargailah sesama karena kau pun ingin dihargai. Semoga bermanfaat.